Baik, selanjutnya saya akan menyambung penjelasan teman saya, yaitu tentang fenomena demokrasi di Indonesia dalam perspektif Islam. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Setidaknya ada 4 model demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi langsung pada era reformasi. Pada awalnya kemerdekaan bangsa Indonesia, syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, umat Islam harus rela mengorbankan keinginan mereka dan menerima rumusan yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Memang sebagaimana pandangan para tokoh Islam, rumusan tersebut mencerminkan ekspresi tauhid umat Islam. Namun ada saja rasa kurang puas dari sebagian lainnya, sehingga mereka berupaya secara terus-menerus untuk memperjuangkannya. Maka mau tidak mau, kita pun masuk dalam masa perjuangan wakil-wakil Islam masuk Islam ke dalam rumusan konstitusi. Di era pertama ini ada politik Islam era demokrasi liberal. Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yang kemudian terkenal dengan maklumat 10 Bung Hatta, karena ditandatangani oleh Bung Hatta, nomor 10 pada 16 Oktober 1945 dan maklumat 3 November 1945. Maklumat 10 berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke bentuk parlementer. Adapun maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam sistem demokrasi liberal ini, umat Islam mendapat kesempatan lagi untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang sebelumnya kandas oleh konsensus politik pada awal 1945. Sebagaimana diharapkan tokoh-tokoh Islam, pemilu sebenarnya hendak dilaksanakan secepatnya setelah Indonesia merdeka. Namun, karena pada awal kemerdekaan Indonesia mengalami revolusi mempertahankan kemerdekaan, pemilu yang diimpikan tokoh Islam masih belum dapat dilaksanakan. Meskipun Bung Hatta telah menandatangani maklumat pembentukan partai-partai, suasana politik Indonesia masih diliputi pergolakan. Baru pada 29 September 1955, pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai dengan aneka ragam latar belakang politik dan ideologi. Seperti yang ada di slide ini, ada 39 partai politik, ada 46 kelompok organisasi, 59 orang mewakili perorangan, 34 kelompok orang mewakili kumpulan, dan 257 kursi dari 15 daerah pemilihan yang diperebutkan. Selanjutnya di sini ada politik Islam era demokrasi terpimpin. Era ini dianggap sebagai masa-masa sulit bagi partai Islam. Setelah mengeluarkan dekret Soekarno yang sudah terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia, memaksa pembubaran Partai Masyumi, yaitu salah satu partai Islam, pada 17 Agustus 1960. Pemberlakuan demokrasi terpimpin oleh Soekarno ternyata menimbulkan respon yang beragam dari kalangan partai Islam. Ini ada Ahmad Syafi'i Ma'arif membagi era demokrasi terpimpin yang berumur hingga September 1965 ini menjadi periode proses kristalisasi, yaitu hingga Desember 1960, dan periode kolaborasi. Periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno tersebut. Sementara periode kolaborasi ditandai dengan kerjasama partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk dan komunis yang merupakan salah satu pilar penyangganya. Kegagalan ini setidaknya disebabkan oleh 3 faktor pada masa ini. Pertama, di kalangan partai Islam sendiri tidak terdapat kata sepakat dalam menghadapi perkembangan politik saat itu. Kedua, dari sudut historis, perpecahan ini tidak terlepas dari pertentangan paham
antara kelompok modernis dan tradisional yang sudah berjalan, terutama sejak pertengahan abad ke-19. Dalam lapangan politik, paham modernis dan tradisionalis ini saling berkompetisi untuk mengungguli. Ketiga, perpecahan di tubuh partai Islam sebenarnya sudah dibaca oleh Soekarno, karenanya ia memainkan politik belah bambu, mengangkat yang satu dan menginjak yang lain, sehingga seperti contoh yang Soekarno membela NU dan partai-partai tradisional lainnya sebagai salah satu pilar penopang kekuasaannya. Sebaliknya membuarkan partai Masyumi yang dipandang anti revolusi dan sebagai oposisi berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. Di sini sistem demokrasi tidak begitu terbentuk karena hanya ada satu pendapat. Oke. Selanjutnya, politik Islam dan demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan sebercit harapan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, lebih etis dan demokratis. Apalagi Orba sendiri menggunakan slogan ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Buat umat Islam, khususnya para tokoh bekas Masyumi, kehadiran Orba diharapkan menjadi lampu hijau bagi tampilnya kembali kekuatan Islam politik. Hal ini ditambah pula dengan kebijakan Orba yang membebaskan para tokoh Masyumi yang sebelumnya dibebaskan Soekarno ke penjara. Maka sejalan dengan perkembangan Orba, umat Islam menyusun rencana bagi tampilnya Islam politik untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Capaian yang diperoleh pada masa akomodatif Orde Baru sangat bersifat artifisial dan masih sangat rawan terhadap berbagai goncangan-goncangan. Islam membutuhkan pilar-pilar yang kuat untuk bisa menopang keberhasilan yang dicapai tersebut. Islam tidak bisa terus-menerus menopangkan diri pada sikap baik hati Orba. Selanjutnya, politik Islam era reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan, pelaksanaan, dan praktek penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu A. Pemilihan umum secara langsung lebih demokratis. B. Itu partai politik lebih mandiri. Selanjutnya ada pengaturan hak asasi manusia atau HAM. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Kemudian konsep trias politika, 3 pilar kekuasaan negara, masing-masing bersifat otonom penuh. Momentum euforia reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik diantaranya adalah mencuatnya kembali cita-cita menjadikan Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggalnya yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh umat Islam dan mendirikan partai Islam dengan berbagai orientasi, visi, dan misi perjuangannya, ya, sehingga banyak sekali partai-partai Islam yang tumbuh kembang saat era reformasi ini hingga sampai sekarang. Oke, akhirnya presentasi kami telah selesai. Sebelum selesai, ini ada kata-kata mutiara sedikit. Milikilah harapan untuk hari esok dan jangan pernah berhenti untuk berharap. Oke. Sekian dari kelompok kami. Itu kami dari kelompok Sulah mengucapkan salah dan hilaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf segala kurangnya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.